Halo Sobat YouTube, kali ini saya kedatangan tas dari Advast, salah satu brand lokal tas Indonesia. Kali ini saya akan mereview tas Advast Sherpa dengan ukuran 24 liter. Oke, untuk itu saya unboxing dulu paket yang mereka kirimkan. Oke, bisa kita lihat di sini mereka mengirimkan dua item. Yang pertama itu Peak Light Scapolite dan kemudian Sherpa Scapolite. Jadi saya akan mulai dari tas Sherpa Scapolite. Scapolite ini warnanya ya kawan-kawan ya. Ini ada hijaunya, coklat, dan juga warna abu-abunya. Sebenarnya ada 5 pilihan warna lainnya, tapi nanti kita bahas. Dan ini saya akan coba mempacking barang-barang. Pada dasarnya tas ini adalah tas daily atau tas harian, tapi karena saya bingung ingin masukin apa, saya masukin laptop. Kemudian ini meja lipat, dan ini juga tripod yang besar ini masih muat ya. Jadinya malah saya isi dengan alat-alat short term kalau melakukan camp. Bukan camp sih, kalau kayak pergi sore pulang sore atau pergi siang pulang sore. Jadi meja dan lain-lainnya muat. Agar lebih berisi, maka saya isi dengan sarung dan juga dengan jaket saya dan item-item lainnya lah. Sekalian cek seberapa banyak barang yang bisa dimuat. Saya ini doyan six atas ya. Biasanya itu tas diisi sampai ya betul-betul penuh kayak gitu. Sudah nggak ada lagi space yang tersisa. Di bagian depan ini ada kantong yang lumayan besar. Ini sebenarnya bisa kalian isi dengan buku-buku kalian. Jadi ini muat kalau kita isi buku-buku bacaan atau perintilan-perintilan lainnya yang kalian punya, bisa kalian isi di sini kawan-kawan. Lanjut, di kanan dan di kiri ini ada kantong juga ya, dan ini lumayan besar. Kalian bisa isi dengan power bank atau terserah siapa yang besar. Kemudian kalian bisa mengisi air mineral seperti ini sebanyak 2 buah. Kalau saya coba sih ini muat sampai 2 buah ya kawan-kawan ya. Atau kalau masukin air mineral 1,5 liter itu juga muat di kantong samping kanan dan kirinya. Jadi kalian bisa membawa air mineral 1,5 liter sebanyak 2 buah di kiri kanan. Oke, kita cari spot untuk menguji tas ini. Jadi ya untuk daily ya kita coba jalan-jalan putar-putar kayak gitu. Gimana rasanya, sakit nggak atau apa kayak begitu. Ini beban yang saya bawa lumayan berat ya kawan-kawan ya. Di dalam tadi ada meja, ada kursi, lalu ada tripod segede gaban, ada air mineral 1,5 liter. Jadi ini lumayan ya. Fitur pertama yang saya suka, bagian atas ini ada tempat pegangan yang ukurannya besar, dan itu enak ketika kita mengangkat tas kita seperti tadi. Kemudian strap di bahu atau gendongan di bahu ini cukup lebar ya kawan-kawan ya. Saya rasa ini peningkatan dari tas Solu yang dulu saya review, dimana diameter strapnya itu lumayan kecil, sehingga kalau kita membawa barang yang berat atau beban yang berat itu terasa sakit. Dan hal ini tidak saya rasakan pada tas Sherpa Scapolite yang saya punya ini. Oh iya, tas ini tersedia dalam 5 pilihan warna. Yang pertama itu adalah amber. Ini orange, kuning, hijau ya kawan-kawan ya. Kemudian ada lasul. Saya agak bingung penyebutannya, warnanya kira-kira seperti ini. Kemudian ada warna Scapolite seperti yang saya gunakan ini. Ketika saya ditawarkan warna, 3 warna yang saya tampilkan itu yang ready. Kemudian ada warna black gray. Nah, sebenarnya sih saya incar warna yang ini, tapi sayangnya kosong ya kawan-kawan ya. Karena dari tim Advast sempat menawarkan saya warna dan saya membeli warna ini, sayangnya stok mereka sedang kosong. Kemudian ada juga warna navy gray. Saya juga kalau tidak salah mengalihkan ke ini, tapi kalau tidak salah kosong juga ya kawan-kawan ya. Dari sini tim Advast kayaknya bisa lihat selera konsumen itu warna-warna apa saja. Karena kalau pembelinya lebih banyak laki-laki, mereka akan lebih memilih warna-warna yang bernuansa gelap. Contoh Scapolite yang saya pilih ini, itu kalau warna putihnya sebenarnya diganti dengan warna hijau seperti warna pada kantongnya, menurut saya ini lebih estetik dan ciamik lagi ya kawan-kawan ya. Tapi soal warna pasti perspektif orang beda-beda, dan saya rasa juga tim Advast sudah melakukan R&D yang mendalam untuk pemilihan warna yang ada. Jadinya memiliki varian warna yang meriah. Oh ya, satu lagi, kenapa kita para pria atau laki-laki memilih warna-warna gelap? Karena kita biasanya malas nyuci, apalagi nyuci tas. Warna-warna yang low profile atau warna-warna gelap itu cenderung tidak gampang kotor ya kawan-kawan ya. Karena warna-warna gelap cukup membaur dengan benda-benda yang bisa membuat tas kalian kotor atau pakaian kalian kotor. Jadinya warna-warna gelap itu lebih mudah perawatannya dibandingkan warna-warna yang cerah. Satu lagi, warna gelap itu cenderung cocok dengan segala jenis mode busana atau gaya berpakaian. Kali ini saya akan sedikit cek anti airnya atau mencoba genangan pada bagian laptop. Setelah ini kita akan berpindah lokasi untuk mengecek
se-anti air apa sih kain dari polyester parasut dari Solo ini. Tapi sebelumnya saya akan bersihkan ini pasir-pasir yang menempel pada bagian belakang, dan ini juga kondisinya sudah basah ya pada bagian belakangnya. Oke, saya akan mencoba mengguyur tas ini dengan air mineral yang saya bawa. Kira-kira bagaimana? Kain polyester parasut ini setahu saya digunakan sebagai bahan tenda dan juga untuk bahan flysheet. Hanya saja ya, kalian lihat air melakukan penetrasi pada bagian resleting. Jadi untuk hujan ringan ini aman, tapi kalau untuk hujan deras saya rasa kalian harus menambahkan rain cover, karena tas ini tidak dibekali dengan rain cover bawaan. Tapi kalian dapat membeli rain cover secara terpisah. Oke, sesuai dugaan saya dari resletingnya ini ada sedikit percikan air yang masuk ya kawan-kawan ya. Tapi lebih penting lagi, saya akan mengecek leg top yang saya letakkan. Tadi kan udah kena air laut tadi. Kemudian ini habis saya siram lagi. Jadi saya keluarkan barang-barang yang lain dan kita akan mengecek leg top. Nah, ini leg top ternyata masih aman ya. Saya tidak melihat bekas cairan yang gimana gitu pada leg top ini. Jadi ini aman semua ya. Ini leg top tua saya yang 14 inci. Ini tidak ada kendala. Jadi untuk keamanan terhadap air ini sudah bagus ya. Lanjut, kira-kira seperti ini ketika saya menggunakan tas ini di malam hari. Warnanya yang lumayan mencolok, terlihat baik ya di bawah berbagai jenis lampu yang ada. Dan ini kira-kira kalau digunakan oleh wanita. Jadi ini dicoba untuk berjalan-jalan menggunakan tas ini, kira-kira seperti ini tampilannya. Oh iya, saya hampir lupa. Di sini ada strap ya untuk dikaitkan ke koper. Oke, jadi kita sampai di bagian kesimpulan. Kelebihan tas ini 24 liternya itu sangat luas ya kawan-kawan ya. Tapi kenapa tidak 25 liter ya sekalian? Haha, mungkin kalau 25 liter maka akan kelihatan lebih besar lagi, karena ukuran ini saja udah muat meja camping, kursi, dan laptop, dan beberapa benda aneh lainnya. Kemudian strapnya lebar di bahu sehingga lebih enak digunakan walau membawa benda yang berat. Ini peningkatan dari tas saya yang lama ya, yang Solo dulu itu. Kemudian pegangan atasnya ini lebar ya, jadi enak juga untuk dijinjing. Lalu bahannya ini anti air serta jahitan yang kelihatan lumayan kokoh meskipun saya paksa masukkan barang-barang hingga benar-benar menggembung. Lalu kantong-kantongnya ini tidak pelit alias irit. Kantong kanan kiri yang lebar muat air mineral 1,5 liter. Ini udah kayak carrier aja ya. Biasanya kan tas daily itu cuman muat air mineral yang 500 ml. Jadinya ini bahkan bukan sekedar tas daily lagi, tapi bisa saja jadi twili atau tirli alias 2-3 hari. Maaf bercanda. Kemudian ini kantong-kantong yang di depan ini muat beberapa buku bacaan, karena memang tidak ngepres ke tasnya alias space-nya ini agak dimajuin dikit ya. Setelah kelebihan, kita lanjut ke kekurangan. Yang pertama, untuk pilihan warna tertentu itu akan mudah kotor jika dipakai di lingkungan yang becek ataupun kotor. Kemudian yang kedua, absennya strap pengancing di dada dan di pinggang. Saya paham ini tas daily, tapi dengan ukuran seperti ini, jika diisi full dan traveling, lebih nyaman lagi jika ada buckle yang bisa dikancing pada bagian dada ataupun pinggang untuk menjaga stabilisasi. Apalagi kalau kalian menggunakannya sambil berlari. Jadi ketika berlari itu kalau tidak ada strap pengancing, ya pastinya agak kurang stabil ya, lari kanan kiri. Tali dada berfungsi untuk menjaga strap pundak tetap pada tempatnya, jadi stabilitas terjaga. Kemudian tali pinggang untuk mendistribusikan berat muatan supaya tidak bertumpu pada satu titik dan membuat kita lebih nyaman. Kekurangan ketiga menurut saya, ketika menyesuaikan tinggi rendahnya strap di bahu itu menurut saya lancar, tapi ini kurang smooth saja sih ketika saya tarik. Mungkin karena strapnya ini juga polyester kalau saya lihat sih dari bahannya. Yang keempat, meskipun bahannya parasut, tentunya air masih bisa melakukan penetrasi melalui resletingnya. Yang kelima, untuk membawa tripod mini atau benda-benda yang agak panjang lainnya, penutup dari kantong samping kiri kanan ini lumayan mengganggu karena metode pengancingnya yang seperti ini kawan-kawan.
Jadinya barang kita akan nyempil di kanan atau di kiri. Kemudian absennya strap pengawanan samping membuat benda-benda panjang seperti tripod tentu saja mudah jatuh. Biasanya kan di bagian ini ada kayak semacam tali ya, tali pengaman samping ya, atau apalah sebutannya. Jadinya untuk membawa action cam saya mengakali dengan melipat kaki tripod GorillaPod saya ini agar bisa dibawa dengan aman tanpa adanya insiden atau kecelakaan seperti jatuh. Oke, jadi kira-kira seperti itu kekurangannya yang sempat saya rasakan. Tapi mengingat harganya yang cuma Rp179.000, maka kelebihannya bagi saya mengabaikan kekurangan yang saya rasakan. Jadinya tas ini cocok untuk kalian yang cari tas daily buatan lokal yang murah, kuat, dan berkapasitas lega, namun dengan warna-warni yang beragam dan tentunya enak untuk dipandang dan difoto-foto. Maka tas Adva Sherpa ini bisa jadi pilihan kalian, apalagi warna-warnanya itu ada sampai 5 ragam warna ya kawan-kawan ya. Oke, kira-kira seperti itu review saya untuk tas dari Adva ini. Terima kasih untuk tim Adva yang mengirimkan tas untuk saya review, dan terima kasih mempercayakan channel kecil ini untuk mereview tas buatan lokal kita. Untuk yang tertarik dengan tas ini, kalian bisa mengunjungi website Adva ataupun mengunjungi IG atau marketplace Adva. Ada Shopee, Tokopedia, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini review saya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Untuk informasi tambahan, masih ada satu seri tas lagi yang dikirimkan oleh tim Adva, dan ini akan saya jadikan project review berikutnya. Oke kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.